Di masa sekarang, Mince berbicara kepada neneknya tentang taman dan betapa berbedanya keadaan sekarang. Kembali ke tahun 1998, hari pertama Hido di sekolah tiba dan ibunya mengantarnya masuk. Dia segera bertemu dengan kepala sekolah dan segera mulai menyesuaikan diri dengan sekolah campuran. Mengingat Hido awalnya mulai di lingkungan yang semuanya perempuan, ini sangat berbeda baginya. Salah satu orang yang dia temui adalah Jiwon, si anak keren yang ingin menggunakan Hido untuk mendekati Yurim. Hido juga bertemu dengan Seungwon yang merupakan ketua kelas sekaligus teman kecilnya Jiwon. Hingga akhirnya ia pergi ke gimnasium untuk berlatih. Hido sangat terpesona saat ia bertemu dengan Yurim, dan ia harus melawannya dalam pertandingan latihan. Hido diberi waktu 3 hari untuk berlatih dan mencoba mengalahkan Yurim. Hido segera mengajak Yurim berkenalan. Namun, ternyata Yuri memiliki kepribadian yang cukup dingin, sehingga ia mengabaikan Hido. Sementara itu, Yijin terus menyeimbangkan tanggung jawab keluarganya dengan karirnya. Setelah mengirimkan sejumlah uang kepada bibinya, dia menuju ke SMA Taeyang untuk menemui Yurim, meminta maaf padanya atas apa yang terjadi di antara mereka di masa lalu. Seiring berjalannya waktu, rencana Hido untuk mendekati Yurim menjadi serba salah. Hido terus mencoba untuk bergaul dengan Yurim. Namun Yurim sepertinya benar-benar tidak ingin berteman dengan Hido. Namun, Yurim sendiri memiliki alasan kenapa ia bersikap seperti itu. Karena pada saat SD, Hido mengalahkan Yurim di sebuah turnamen besar. Akhirnya, latihan antar Hido dan Yurim pun dimulai. Skor awal dipimpin oleh Yurim. Namun, Hido terus mengejarnya hingga akhirnya ia mengalahkan Yurim dalam latihan tersebut. Di ruang ganti, Hido mencoba berbicara pada Yurim tentang kehebatan yang Yurim miliki. Hido juga meminta Yurim untuk menjaga tubuhnya karena ia tahu bahwa kaki Yurim cedera. Kembali ke rumah, Hido menemukan hiburan pada orang yang berkomunikasi dengannya secara online. Keesokan harinya, Yijin pergi menuju wawancara kerjanya. Namun sayangnya ia ditolak. Sekarang kita segera mengetahui bahwa Yijin dulunya adalah pembawa acara di radio sekolah, memainkan lagu, dan dengan banyak kaset yang merekam eksploitasinya. Kehidupan mewah Yijin saat itu termasuk mobil mahal dan barang-barang miliknya terjebak di tengah-tengah situasi IMF yang berantakan ini. Dengan tekad ayahnya untuk membalikkan keadaan, dia mengirim Yijin ke sekolah militer sementara dia mengatur perceraian palsu untuk melindungi ibunya dari reaksi balik yang akan terjadi selanjutnya. Saat berada di militer, perusahaan ayah Yijin dinyatakan bangkrut. Seperti halnya banyak perusahaan lain di seluruh negeri juga yang bangkrut. Hal ini pada dasarnya menjadi dasar kejatuhan Yijin. Bahkan bertahun-tahun kemudian, Yijin didatangi oleh 2 pekerja ayahnya yang meminta ganti rugi. Hido kebetulan datang untuk memberi sesuatu pun melihat dan mendengar akan hal itu. 2 pekerja muncul dan mencaci maki Yijin. Namun, Yijin berjanji membayar mereka semua kembali dan mendapatkan pekerjaan sehingga dia bisa memperbaiki kesalahannya ini. Yijin kemudian berjanji untuk tidak bahagia dan melakukan apapun yang dia bisa untuk membantu mereka. Ketika mereka pergi, Hido dengan ragu-ragu menunjukkan dan mengakui bahwa dia memiliki 3.000 won untuk buku komik sampah yang telah ia sobekkan. Namun, Yijin meminta untuk membayarnya tidak menggunakan uang. Untuk menghibur, Hido mengajaknya ke air mancur dan mencoba untuk mendorongnya dan bersenang-senang. Hido menentang janji Yijin untuk tidak pernah bahagia lagi juga, dan memutuskan bahwa ketika mereka berkumpul bersama, dia harus terbuka dan bahagia, meskipun itu secara rahasia, saat dia tersenyum tipis padanya.